Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kita hari demi hari. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu dulu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntutan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami hari demi hari, Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami kesempatan di pagi hari yang cerah ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan disenangkan dan dimuliakan ya Bapa. Dan kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami ya Bapa dengan penuh hikmat sehingga kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati waktu ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi shalom bagi saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Ada bermalam bermula hidup yang sungguh berat sepanjang minggu ini. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Kita percayalah seberat sebesar apapun tantangan kita hadapi, seberat apapun beban hidup kita, saya percaya kita senantiasa menyerahkan segala berbakti kepada Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segala hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama kalau saudara terkasih, kita sambut pujian ini, kita sambut Tuhan kita bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita datang bahwa setiap hidup kita yang memberikan kebenaran bagi kita. Aku percaya, amin.
adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita letakkan iman kita bagi Dia. Lebih dari segalanya kita datang kami hanya bagimu ya Tuhan. Hanya bersama Engkau kita dapat ketenangan dan kehidupan kami. Kami untuk terbakti. Sedang
sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayangmu, dengan sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau yang ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rindu senantiasa mengatakan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan hidup kami. Engkau keselamatan kami ya Tuhan. Engkau akan mengangkat kami terbang tinggi bersama-Mu Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Kau menyerahkan segala berpulih hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu. Bila Engkau yang bekerja ya Bapa melalui setiap hidup kami, Kau menanggalkan segala beban hidup kami ya Tuhan, dan berserah kepada-Mu. Sebab itulah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan, kami senantiasa berada di dekat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini ya Tuhan, Kau memanggil kami yang berat tahta kepada-Mu ya Tuhan. Kau memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa, bersyukur di kala seperti Engkau dan senantiasa mengerti akan setiap beban hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada-Mu. Biarlah nama Tuhan terus bermuliakan untuk kita apa yang Kau persembahkan pagi hari ini. Puji penyembahan kami ya Tuhan. Kira senantiasa memuji belakang nama Tuhan. Dan pujilah Kau Bapa di surga, menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Bersama-sama percaya kita katakan amin. Masih ada sukacita, baru terkasih. Amin. Firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan Tuhan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang dan persembahan hari ini antara wilayah Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalamnya. Sambil persembahan ini kita adakan, kita jin, aku diberkati, aku diberkati. Sebab Yesus itu mengatakan dibuat untuk memberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku.
sedia bagiku. Segala sanggup lupakan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Kau selalu memberkati kami, Kau melimpahi kami segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini ya Bapa. Dan kami membawa rasa syukur kami melalui persembahan dan pembuluhan. Inilah sebagai rasa syukur kami, cinta kami, rasa dan rasa hormat kami kepada Kau. Kiranya Tuhan memberkati persembahan pembuluhan ini ya Bapa, sehingga bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa, sehingga banyak orang-orang yang di luar sana ya semakin bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamatnya ya Bapa, melalui setiap pelayanan yang kami lakukan ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sudah duduk kembali. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita berdua doa kita. Mereka dapat belajar di seluruh dunia. Yudas pasal 1 ayat 24. Allah berkuasa melindungimu. Yudas pasal 1 ayat 24. Belajar mempersiapkan diri untuk berani menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang. Mari kita berdoa untuk anak kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan setiap anak-anak yang datang pagi hari ini. Mereka rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mengurapi mereka satu persatu dengan penuh hikmat dan kepintaran dan kecerdasan, sehingga mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat yang 28. Saya membaca bagi ibu sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita bersama Tuhan, firman Tuhan akan sampaikan namanya Bapak Hans dari yang pertama akan satu firman Tuhan ini adalah Yesus tahun percaya. Kita hidup kita senantiasa bagi
Yesus, setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, aku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus, amin Tuhan. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Kasih Tuhan. Yesus, sungguh kami percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Jangan menjadi Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, nyatakan hidup bagiku. Saya percaya. Mungkin kau sejak terjadi di dalamku. Haleluya. Yesus, sekali ya Tuhan, dengan kesyukuran hati bagiku. Yesus, ku percaya. Terima kasih Tuhan.
Kamu terlalu ajaib. Hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau selalu memegang kendali atas setiap hidup kami. Ampuni jika kami sering tidak mengerti setiap rencana dalam kehidupan kami. Ampuni jika kami terus berjalan dengan kekuatan dan pikiran kami sendiri Tuhan. Kami terlalu lemah. Beban kami sudah kami tidak sanggup tahan lagi. Kami sudah memikul terlalu berat banyak hal yang kami rasa tidak mampu Tuhan. Dan saat ini kami mau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang ajaib atas setiap kami yang percaya kepada-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau telah mati untuk menebus dosa kami. Dan Engkau telah bangkit atas kematian untuk memenangkan kami dari setiap bentuk dosa, yang membuat setiap dosa-dosa kami akhirnya disucikan kembali, dimurnikan kembali, dan beban hidup kami akan dosa Tuhan sudah selesaikan, hingga kami sampai detik ini kami boleh hidup karena kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber kelegaan kami yang ajaib. Sumber kelegaan kami yang tidak pernah membuat kami merasakan kelelahan, merasakan beban yang berat. Bapa, jikalau pagi hari ini kami datang dengan setiap beban kami, setiap masalah kami ingin lepaskan, kami ingin taruh, kami percayakan padamu. Karena kami yakin setiap hal dalam kehidupan kami dalam kendali Tuhan. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini saya diberikan tema oleh Gembala terkasih kita tentang pemberi kelegaan. Ada yang sedang merasa berbeban berat hari ini? Ada? Atau angkat tangan lah ya. Dengan senyumnya itu udah kelihatan, aduh Tuhan, tahu lah ya, you know lah. Kita udah rasanya, aduh berat banget. Tanpa kita bisa katakan Tuhan sudah paham, Tuhan sudah mengerti. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, Matius 11 ayat 28 ini ayat yang mengundang kita kembali bahwa hanya Yesus satu-satunya yang memberi kelegaan sejati. Ada yang dapat memberi kelegaan sejati selain Yesus? Saya yakin gak ada. Justru beban hidup kita malah makin nambah. Karena ada satu slogan yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pertanyaannya benar kayak itu. Mengatasi masalah menambah masalah. Yang satu sudah selesai malah nambah lagi yang lain. Betul ya? Jadi tidak ada kelegaan yang pasti dalam dunia ini. Begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan rasanya sudah berat beban hidup kita. Saat ini rasanya kok udah kepikiran. Siapa yang hari-hari ini pikirannya sedang penuh? Rasanya kita semua sedang penuh ya Bapak Ibu. Terutama anak-anak yang sekolah teologi pun. Apalagi yang sekolah yang puji Tuhan hari ini ada yang sudah bagi rapot? Sudah ya? Ada yang sudah naik kelas gitu kan? Setelah menghadapi ujian yang berat selama setahun diulang lagi, kayaknya wah, ketika terima rapot, apalagi rapotnya nggak ada merahnya gitu kan, senang ya, betul ya, rasanya wah indah banget. Beban kita satu selesai, naik kelas ke kelas yang lain. Begitupun juga dengan kehidupan kita tiap hari menghadapi ujian.
Hanya saja pertanyaannya, tadi saya suka lagu yang tadi. Hidupku dalam tanganmu, oh Yesus. Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Nah, Bapak Ibu, pujian ini membawa kita kembali kepada Yesus. Kenapa? Karena mengingatkan kita kembali setiap kita menghadapi sebuah beban yang tidak mampu kita rasakan, tidak mampu kita tahan lagi, kita nggak tahu mau kemana. Di refnya dia bilang, Yesus, ku percaya, sungguh ku percaya. Pertanyaannya dibalik lagi ke kita. Yesus, saya percaya. Di bait yang seterusnya, benar nggak kita sungguh-sungguh percaya? Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, artinya kita meletakkan setiap masalah dan kehidupan kita kepada Yesus. Betul ya? Harusnya. Tapi kenapa masih berpikir, masih pusing di titik yang sama-sama aja, di situ terus, di situ terus. Beberapa minggu lalu kami bahas juga tentang hal yang dimana semua kita punya beban hidup. Akhirnya semua saling sharing. Intinya adalah, udah, sebagai manusia tentu kita pasti punya rasa kekhawatiran. Sebagai manusia kita pastinya akan berpikir untuk cari solusi gimana caranya harus selesai ini masalah. Tapi ternyata yang Tuhan taruhkan bagi kami cuma satu hal, jalanin aja. Tuhan cuma minta jalanin aja. Seberat apapun proses kita, kehidupan kita, Tuhan membuat kita ingin lebih, kita naik lagi. Tentunya setiap proses itu tidak akan pernah mudah. Baik buat kita yang bekerja, baik buat kita yang sekolah, baik buat kita yang kuliah. Dari semester 1 mungkin masih agak angkat-angkat ya, atau masih panas. Semester 2 masih panas, semester 3 udah mulai angkat-angkat. Nah, panasnya lagi nanti mulai semester 7. Pusing sama skripsi. Pusing lagi nanti kelas 12, saya mau kuliah di mana ya? Betul ya? Saya mau kemana ya? Tujuan saya mau kemana lagi? Apalagi kita yang punya keluarga. Kemarin saya lihat status salah satu teman saya, dia bilang gini, dia ambil rapot, dijajarin semua rapotnya, dari anak yang SD, SMP, SMA. Di bawahnya captionnya apa? Menyala dompetku. Betul ya Bapak Ibu? Menyala dompetku. Nah, saya cuma ketawa aja lihat ini. Karena kenapa? Ya saya belum merasakan gitu kan. Kami belum merasakan namanya punya anak dan gimana harus pusing bayar anak sekolah dan segala macamnya. Tapi di situ saya percaya bahwa ini yang harus kita kembali lagi. Ketika kita sedang dalam pemikiran, Tuhan, aku nggak nyaman dengan ini, aku nggak nyaman, aku nggak suka dengan kehidupan ini. Hidup ini rasanya, aduh, rasanya pengen cepet selesai dong, pengen semuanya gampang gitu. Tapi masalahnya Tuhan tidak memberi kita proses yang mudah. Kalau Tuhan sayang sama kita, Tuhan tidak pernah memberikan kita proses yang mudah. Kenapa? Tuhan sedang membentuk setiap mental kehidupan kita agar kita semakin hari semakin kuat. Ketika kita tidak memiliki kekuatan dalam kehidupan kita, inilah yang membuat kita mudah untuk mengandalkan hal di luar Yesus. Pertanyaannya, ketika kita mengandalkan hal di luar Yesus, selesai kan? Tidak akan pernah selesai. Bapak Ibu, 1 bulan yang lalu saya mengalami sakit belikan, dan itu sepanjang sebulan itu coba, wah, hampir mungkin tiap hari koyo dari bahu, punggung semua tempelin, gak ada yang mempan. Akhirnya apa? Coba cari jalan. Apa yang harus diberesin? Cobalah ini, minum ini, coba makan ini, coba minum ini, coba segala macam, coba olahraga ini, coba olahraga itu, dan akhirnya coba kata kamu pijet ya. Akhirnya saya sama istri, kita
Kita harus jalan, dan jalan itu nggak mudah. Dalam arti kata nggak mudah adalah dari Bogor menuju daerah Cilengsi, masuk ke dalam gang-gang. Wah, nah inilah manusia. Betul ya? Kita mencari solusi sampai ke ujung ke ujung, ya pokoknya sampai ke ujung titik di mana kita udah mentok dan akhirnya cuma ketemu hutan, ketemu tembok. Kemana lagi ya? Kemana lagi? Akhirnya apa? Balik lagi. Tuhan yang memberi kepada kita kelegaan yang sempurna. Dan ada dua hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Hal yang pertama adalah ayat yang tadi kita baca, yang dikatakan di mana marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak memanggil orang yang sudah sempurna, saleh atau kuat. Enggak. Yesus tidak pernah hanya memanggil orang-orang yang benar. Yesus tidak hanya pernah memanggil orang-orang yang sudah suci hidupnya. Pertanyaannya, adakah dari kita atau dari semua orang di dunia ini punya hidup yang suci? Alkitab berkata, tidak ada satu orang pun yang benar kecuali Yesus. Semasa hidupnya Yesus tidak pernah berbuat satu kali pun hal yang berdosa. Hingga akhirnya dia menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa kita semua. Maka itu Yesus pernah berkata, aku tidak datang kepada domba-dombaku yang ada aja, domba-dombaku yang Israel. Tetapi Yesus berkata, aku akan mencari setiap domba-dombaku yang hilang. Satu domba pun yang hilang, Yesus akan cari. Sampai ke ujung tebing pun dia akan usahakan gimana caranya domba ini ditarik kembali untuk menjadi milik dia. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita saat ini sedang merasa Tuhan, waktu saat teduhku mulai berkurang, waktu jam doaku sudah mulai hampir tidak ada, seakan-akan Tuhan gak pernah jawab doaku, ngapain aku berdoa? Tuhan gak pernah menguatkan imanku ketika aku saat teduh, kayaknya gak ada jawabannya. Pernah? Apakah kita pernah merasakan ketika kita jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1 pagi, ada yang pernah bangun di jam segini? Di jam-jam tersebut? Kalau yang pernah bangun dan gak tahu mau ngapain, berdoa. Karena kenapa? Kita sudah terlalu sibuk menyediakan waktu untuk dunia ini. Kita sudah terlalu sibuk memikirkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Tapi kita tidak pernah menyediakan waktu yang terbaik untuk kita berdoa dengan Tuhan. Saudara, undangan ini bukan untuk saya saja, tetapi untuk kita semua. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Kita mungkin sudah lelah, kita sudah lesu, kita udah gak tahu, lemah, lunglai, sudah gak ada kekuatan sama sekali. Dan inilah waktunya Tuhan memanggil kita kembali, mengundang kita kembali untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil semua orang yang merasa lelah, yang hatinya sedang berat, dan di mana dia merasa sudah tidak sanggup lagi. Jawabannya hanya Yesus. Undangan ini bukan undangan biasa, loh. Undangan yang teristimewa, lebih-lebih lagi daripada undangan presiden. Kita diundang bupati atau diundang wali kota aja udah rasanya senang. Saya diundang Pak Tony dan Ibu Yani pun rasanya, wih, pilih-pilih baju dulu. Saya sama istri tanya, kita harus pakai baju apa? Kita harus pakai gimana nih? Karena harus bertemu dengan orang yang kita hormati, orang yang lebih lebih hebat dari kita. Kita perlu menghargai dengan penampilan kita. Begitupun juga dengan Yesus. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiran kita, supaya apa? Kita betul-betul memiliki
undangan yang terbaik ini kita bawa kepada Yesus. Tuhan sudah mengundang kita sejak lama, dan Tuhan mengundang kita hari ini untuk kita kembali lagi. Seperti Elia yang waktu minggu lalu Pak Adit sampaikan, dia seorang nabi yang hebat. Dia seorang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dia bilang, saya hanya manusia biasa, tapi dia bisa minta Tuhan supaya hujan tidak berhenti 3,5 tahun di Israel. Dia manusia yang sama seperti kita. Dia manusia yang sama yang makan nasi juga kayak kita. Kalau di sini makan nasi, kalau di sana makan roti. Nah, saudara, tidak ada hal yang beda. Tapi ketika dia ditekan oleh Ratu Isabel, akhirnya dia punya mental down. Sama dengan kita. Ketika kita memiliki permasalahan dalam kehidupan kita, mental kita ditekan habis-habisan. Ini yang menjadi pertanyaan. Elia akhirnya dia melarikan diri. Begitupun juga dengan kita. Kadang-kadang kita melarikan diri untuk mencari solusi dan pertolongan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan ingin kita mencari Dia. Sama seperti Elia, Tuhan kasih makan, makan tidur, akhirnya dia bisa jalan selama 40 hari 40 malam. Nah saudara, ini yang mau diingatkan bagi kita. Satu-satunya kelegaan yang sempurna hanya melalui Yesus. Dan di mana hal yang kedua, yaitu Yesus adalah sumber kelegaan yang pasti dan sejati. Dikatakan di ayat selanjutnya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sama seperti tadi ya. Bukan berarti mengatasi masalah tanpa masalah. Justru malah ketika kita mencoba mencari dan menemukan solusi secara duniawi, maka yang ada hanyalah masalah tambahan, masalah yang tidak akan pernah selesai juga. Dan Yesus berbeda dengan kelegaan di dunia ini. Kelegaan dunia ini hanya sementara, tetapi kelegaan dari Yesus itu abadi dan menyentuh setiap akar masalah kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, tulis ketakutan kita. Tuhan, hari ini bebanku ini, minggu ini bebanku seperti ini, bulan ini akan seperti ini, bulan depan begini. Kemudian apa? Kita tempelkan di kamar kita. Kita doakan semua itu satu-satu sampai akhirnya kita berikan tanda checklist. Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah tolong. Dan yang kedua, pegang janji Yesus, karena Dia yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Dan yang terakhir, kita harus berjalan bersama Yesus. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan menampilkan video. Video ini mungkin sebagai pengantar kita, pengingat kita bahwa ketika kita hidup tanpa berjalan dengan Yesus, hidup kita akan berat banget. Kayak Mr. Pin lagi mengayuh sepedanya, dan dimana dia di jalan itu kayaknya ngos-ngosan gitu. Nah nanti kita lihat. Oke.
kan jelas dan padat ya. Video ini mengibaratkan ketika kita berjalan tanpa Yesus, ketika kita mengayuh sepeda tanpa Yesus, berat banget. Tapi ketika Yesus datang, kita tinggal apa? Berserah, pasrah, pegangan. Lihat kan tadi santai banget dari nikmatin, enak dong. Setelah itu apa? Yesus akan membuat kita melesat ke depan. Hidup kita akan lebih ringan. Hanya kembali lagi kepada kita. Sebagai kesimpulan, Yesus sambil peri kelagaan masih mengundang kita hari ini. Jika kita merasa lelah, merasa berat hati, merasa terbebani akan kesalahan masa lalu, datang pada Yesus. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan. Saya undang pemain musik dan singer untuk kita maju ke depan. Kita nyanyikan pujian yang persiapan firman yang Yesus ku percaya.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap undangan yang indah yang Kau sampaikan melalui Yesus yang kami percaya. Yang dimana Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sang pemberi kelegaan sejati yang datang memikul setiap beban yang kami miliki. Kami mau percaya sepenuhnya bahwa pengampunan atas segala dosa kami sudah selesai di kayu salib. Harganya sudah lunas dibayar oleh darah. Tidak ada lagi hutang yang tertimpa. Dan kami rindu Tuhan, hubungan kami terus semakin hari semakin dipulihkan. Kami akan percaya, Bapa, jika saat ini dari kami ada yang datang dengan segala kelelahan, beban hati, rasa bersalah, memiliki khawatir, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau lepaskan beban itu dari bahu kami. Berikanlah kami kelegaan Tuhan. Berikan kami ketenangan hati. Berikan kami ketenangan jiwa, pikiran, dan hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran pengampunan yang sudah Kau berikan, sehingga kami tidak lagi hidup dalam rasa takut atau setiap hal yang kami kerjakan semua sia-sia, melainkan kami boleh memiliki hidup yang penuh damai sejahtera dari kekuatan Tuhan. Kami yakin janji-Mu selalu menjadi sandaran kami, di mana Kau berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengangkat setiap beban hidup kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Sungguh kami mengucap syukur. Yesus, Ku percaya. Bersyukur Tuhan, saudara kami Mirja, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kiranya Tuhan terus bekerja Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah proses kedepannya dalam pemulihan yang sempurna Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan kami Yesus Kristus sanggup memulihkannya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang lemah fisik, sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkannya Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga Pak Yanse. Beberapa hari yang lalu dibiarkan oleh orang tuanya kembali ke pangkuan Kau ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang sempurna, sehingga beliau bisa menjalani kehidupan kedepannya dengan penuh sukacita daripada-Mu ya Bapa. Dan damai sejahtera turun terhadap keluarga anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan sanggup memulihkan segala kehidupan kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati pikiran kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan,
Tuhan akan membuatnya berhasil dan sehingga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, pendidikanmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Biarlah kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan menuntut